في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Majikannya adalah Umayyah bin Khalaf, adalah salah satu elit musyrik Mekah yang sangat menentang Rasulullah dan dakwah Islam. Bilal mulai tertarik dengan Islam ketika sering mendengar Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya membicarakan tentang Rasulullah dan Islam. Singkat cerita, akhirnya Bilal bin Rabah menemui Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Umayyah bin Khalaf yang mengetahui budaknya masuk Islam marah besar. Berbagai macam tindakan kasar dan sadis dilakukan untuk memurtadkan Bilal. Mulai dari menjemur Bilal di padang pasir tanpa pakaian hingga menjatuhinya batu besar. Tetapi Bilal tetap kekeh dengan keyakinan barunya, yakni Islam. Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah setelah mengetahui keadaannya yang begitu malang. Semenjak itu, Bilal selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Ia mengikuti berhijrah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Tempat tinggal Bilal pun tidak jauh dengan rumah Rasulullah ketika di Madinah. Bilal menjadi ahlu sufa dan tinggal di emperan Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat lainnya. Sementara Rasulullah tinggal di sebuah bilik yang masih menyambung dengan Masjid Nabawi. Di dalam Islam, semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaannya lah yang membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan warna kulit, suku, ataupun rasnya. Hal itulah yang dialami oleh Bilal. Meskipun ia berkulit hitam, berambut keriting, dan berlatar belakang budak, namun Bilal lah yang dipilih Rasulullah untuk mengemban tugas yang mulia, yaitu menjadi muazzin yang pertama. Tentu saja ada omongan miring terkait hal itu, terutama saat Bilal mengumandangkan adzan di atas Ka'bah ketika peristiwa Fathul Mekah. Kata mereka, apakah pantas budak hitam menjadi muazzin yang mengumandangkan adzan di atas Ka'bah? Lantas apa yang menyebabkan Bilal dipilih untuk menjadi muazzin yang pertama oleh Rasulullah SAW? Merujuk pada buku As-Sufa, setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyeru umat Islam untuk sholat yang pertama kalinya. 1. Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Meski ini menjadi faktor pertama mengapa Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal untuk menjadi muazzin pertama dalam Islam, dikisahkan bahwa siapapun akan bergetar hatinya manakala mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan atau membaca Al-Quran. 2. Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat adzan. Ketika Bilal masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf, dia disiksa dengan siksaan yang sangat keras agar keluar dari Islam, mulai dari diseret dan dijemur di padang pasir dengan tanpa pakaian hingga dijatuhi batu besar tepat di atas dadanya. Bilal bergeming, dia bahkan terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad ketika disiksa. Pengangkatan Bilal sebagai muazzin pertama merupakan penghargaan kepadanya. Mengapa? Karena apa yang diucapkan Bilal ketika disiksa, Ahad, 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 memiliki unsur pertama dengan kalimat-kalimat adzan, yaitu tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi. Adzan dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Waktunya pun sudah ditetapkan atau menjelang pelaksanaan sholat fardu. Untuk itu, diperlukan orang yang memiliki kedisiplinan tinggi untuk mengemban tugas sebagai muazzin. Bilal bin Rabah adalah orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi itu. 4. Bilal memiliki keberanian. Untuk mengumandangkan adzan pada masa-masa awal dakwah Islam, maka diperlukan keberanian yang tinggi. Maklum saja, prinsip tauhid yang ada di dalam kalimat adzan tentu saja bertentangan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana kemusyrikan dan penolakan terhadap Islam masih sangat kencang. Bilal sudah terbukti memiliki keberanian yang tinggi. Disiksa sekeras apapun saat menjadi budak, ia tetap memegang teguh keyakinannya, yaitu Islam. Bilal terus mengumandangkan adzan, namun saat Rasulullah SAW wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazzin. Alasannya, Bilal air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan adzan. Bilal mengaku kenangan lamanya bersama Rasulullah akan muncul ketika sampai pada kalimat itu. Khalifah Abu Bakar mencoba merayu Bilal untuk adzan lagi, namun usahanya tidak berhasil. Bilal bersedia untuk mengumandangkan adzan lagi ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem. Atas permintaan umat Islam, Khalifah Umar meminta Bilal untuk adzan 1 kali lagi. Bilal akhirnya naik mimbar dan adzan. Semua yang hadir menangis tersedu-sedan mendengar Bilal kembali lagi adzan, termasuk Khalifah Umar, dan itu menjadi adzan terakhir bagi Bilal bin Rabah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah adalah berasal dari negeri Habasyah atau Ethiopia saat ini. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Karena ibunya itu sebagian orang menyebut Bilal dengan Ibnu As-Saudah atau putra dari wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Abdudar, kemudian diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kafir Quraisy. Ketika cahaya Islam menyebar di Mekah, saat itu juga Bilal bin Rabah masuk Islam dan termasuk golongan awal yang memeluk agama Islam. Mengetahui budaknya masuk Islam, Umayyah bin Khalaf marah besar dan menyiksa Bilal, dicambuk di tengah padang pasir dan dipanaskan di padang pasir, ditimpai batu. Akhirnya mendapatkan siksaan dan tadi itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Bilal adalah seorang muazzin pertama yang ditunjuk Rasulullah. Maka Bilal pun dikenal sebagai seorang muazzin pertama Rasulullah Muhammad SAW. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.